sangat relevan karena 23 Juli kemarin kita baru saja memperingati Hari Anak Nasional. Kita tahu bahwa ketika ada peringatan seperti Hari Anak Nasional begitu ya, atau Hari Perempuan Nasional, itu sebenarnya tidak sepatutnya hanya berhenti di seremoni-seremoni perayaan seperti kostum pakaian atau misalnya hanya merayakan lomba-lomba pada anak. Tapi juga bagaimana kemudian event-event seperti ini menghadirkan rekonstruksi pola pikir kita bagaimana menciptakan ruangan yang aman, ruangan yang adil, ruangan yang penuh penghormatan kepada peringatan-peringatan seperti ini. Jika peringatan kepada anak artinya harus ada sesuatu yang kita jadikan titik perubahan di mana anak-anak kemudian mendapatkan hal-hal yang lebih baik, hal-hal yang lebih adil dalam hidupnya. Karena kita seringkali bicara kalau soal anak itu ya adalah soal sekolahnya yang berkualitas begitu ya, pendidikannya, kemudian soal makanannya. Padahal dibanding itu ada ruangan yang lebih besar yang seharusnya bisa kita bicarakan juga dan kita dobrak, yaitu salah satunya adalah tentang ruang aman anak begitu. Apakah ruangan yang selama ini anak dapatkan sudah cukup adil dalam relasi gendernya, di rumah dia sudah mendapatkan keadilan, di sekolah, atau di masyarakat sendiri. Apakah keputusan-keputusan orang dewasa yang katanya selalu mengutamakan kebaikan anak-anak, apakah sudah sesuai dengan apa yang sebenarnya anak-anak butuhkan? Apakah cukup berdampak begitu terhadap kesejahteraan anak-anak? Maka saya merasa bahwa diskusi pada malam hari ini sangat penting begitu ya. Bagaimana kita kemudian masyarakat yang tidak hanya soal keadilan gender ini, tapi juga menghadirkan masyarakat yang benar-benar paham apa yang diberikan oleh anak-anak. Sebelum ke diskusi, kita perkenalkan dulu. Perkenalkan, saya Hesti Andarsari dari Sapa Hesti. Akhirnya Bu Mu dan teman-teman lain bertemunya di Tari Subuh kali ini di Bincang Santun begitu. Dan malam hari saya akan menemani guru-guru kita yang luar biasa bersama hadir Profesor Dr. Jafrina Wijayati SHSI, tapi beliau ini sangat low profile, lebih akrab disapa Bu Mo dan lebih nyambung gitu. Beliau selalu bicara Prof begitu. Dari awal pembicaraan tadi dari sesi Zoom belum dimulai, beliau selalu menekankan ingin dipanggil dengan panggilan akrab gitu. Beliau adalah guru besar ilmu hukum pada Islam UNI dan punya pada perlindungan perempuan dan anak, juga pada isu pencegahan perkawinan anak keadilan gender. Dan saat ini Bu juga dipercaya sebagai asesor nasional di Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan sebenarnya kita juga Mbak Mila Saila MP, beliau adalah dosen pendidikan ilmu anak usia dini. Ya. Islam. Pendidikan Islam. Pendidikan Islam ya. Iya ya. Pendidikan Islam anak usia dini UIN Raden Mas Said Surakarta. Beliau memiliki fokus pada pendidikan anak usia dini, tumbuh kembang anak dan penguatan lingkungan bagi anak-anak, dan sangat relevan dengan tema yang kita bahas malam ini. Dan yang ketiga, sembari menunggu karena beliau sedang bertugas, nanti akan hadir di tengah-tengah kita Dr. Hasan Ubaidillah MPDI. Beliau adalah wakil yang satu bidang akademik dan kelembagaan Fakultas Hajah UIN Surakarta, dan beliau ini aktif dalam mengembangkan kebijakan pendidikan, kurikulum, serta penguatan tata kelola pendidikan Islam. Kami ucapkan selamat kepada Bu Muf, Mbak Mila, dan juga teman-teman yang sudah gabung pada malam hari ini. Kita lanjut kepada sesi diskusi. Ini sangat menarik membahas bagaimana pengaruh utama gender dan bagaimana lingkungan yang kita ciptakan untuk anak-anak. Seperti yang sudah kita bahas di awal tadi, kita bicara tentang anak kali hanya berbicara infrastruktur gitu ya, pendidikan apa yang ia dapatkan, pengasuhannya bagaimana. Tapi kita tidak pernah rasanya berbicara lebih dekat tentang apakah anak-anak merasa didengar, apakah anak-anak merasa aman di mana dia berada, baik di rumah, di sekolah, atau di lingkungan yang maksudnya di lingkungan masyarakat begitu. Dan kita tahu belakangan ada banyak sekali berita di situ sebenarnya pengasuhan kolektif sangat dibutuhkan, di mana pengasuhan terhadap seorang anak bukan hanya tanggung jawab
kedua orang tuanya saja, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Ada satu pepatah yang mengatakan bahwa butuh orang sekampung untuk membesarkan orang anak. Artinya, pengasuhan anak bukan semata-mata tanggung jawab keluarga intinya saja, tapi adalah tanggung jawab kita sebagai bangsa yang menjadi orang tua di mana anak itu lahir begitu. Dan kalau mengutip istilahnya Bu Lis Marcos, beliau menyebut ada namanya yatim piatu sosial begitu ya. Ketidakhadiran masyarakat kepada anak-anak yang dia diyatimkan secara sosial ketika keluarga intinya juga tidak memberikan kasih sayang dan hak yang sepenuhnya. Kemudian lingkungan juga memilih abai sehingga anak ini bukan hanya yatim piatu secara hubungan darah, tetapi juga yatim piatu sosial. Ada pengabaian masyarakat. Nah, tapi sebelum membahas lebih lanjut tentang itu, kita bergeser dulu ke sesi pemaparan, di mana sesi ini kita akan mendengar terlebih dahulu bagaimana pemaparan guru kita, ada Mbak Mila dan Bu Mut yang sudah bergabung. Pertama kita akan ke Mbak Mila. Mbak Mila, dalam konteks anak usia dini, sebenarnya seperti apa sih lingkungan yang benar-benar ramah anak dan bagaimana peran keluarga gitu ya dalam membentuk kesadaran gender sejak dini pada anak? Kepada Mbak Mila, 20 menit kami persilakan. Ya, terima kasih Mbak Hesti. Masya Allah, ya Allah luar biasa sekali. Malam hari ini saya ikut belajar bersama nggih Prof Mu dan Bapak Ibu semuanya. Izin untuk diskusi bareng, sharing-sharing bersama begitu terkait dengan menciptakan lingkungan yang aman dan bermartabat ya bagi anak-anak. Kalau berbicara tentang lingkungan yang aman ya Mbak Hesti ya, berarti lingkungan yang memang inklusif. Kemudian yang kedua, lingkungan di mana anak-anak terhindar dari kekerasan, begitu. Nah, kalau kita melihat data ya, Mbak Hesti ya, jadi di data KPAI tahun 2022 itu mengatakan bahwa ada 4.683 pengaduan pelanggaran hak anak di Indonesia. Kemudian 65% itu adalah korban kekerasan. Dan itu adalah anak perempuan. Dan ternyata kekerasan seksual itu menempati posisi yang tertinggi dan terus meningkat. Ini cukup memprihatinkan ya, Mbak Hesti dan Bapak Ibu semuanya. Nah, makanya tadi benar sekali Mbak Hesti, peran keluarga sangat penting. Nah, kalau di sini kita berbicara tentang pendidikan seksual atau sex education. Jadi kalau di masyarakat mungkin menganggap bahwa pendidikan seksual itu ya adalah tentang pendidikan aktivitas seksual, bukan ya, bukan itu. Jadi kita perlu meluruskan terkait dengan salah kaprahnya pemahaman tentang pendidikan seksual. Jadi pendidikan seksual itu bukan tentang pendidikan aktivitas seksual, tapi bagaimana pendidikan ini untuk mengajarkan ya pendidikan perlindungan diri bagi anak-anak. Nah, bahkan kalau kami sendiri di PIAUD, kemudian sering terjun di TK, di RA, di kelompok bermain begitu, itu ada lagu gitu ya, lagu agar anak-anak itu terhindar dari eh, atau kekerasan seksual gitu ya, untuk bisa melindungi diri. Lagu jaga diri gitu ya. Jadi apa yang boleh disentuh dan apa yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Nah, itu ada lagunya juga. Itu salah satu cara untuk pendidikan seksual bagi anak-anak dengan cara yang memang mudah dipahami oleh mereka dengan lagu, dengan cerita begitu. Nah, kalau berbicara tentang perlindungan anak, terutama kita di berbagai perspektif. Ada yang di sini saya menyoroti tiga perspektif. Yang pertama adalah perspektif Islam tentunya, kemudian yang kedua adalah perspektif psikologis, dan yang ketiga dari perspektif kesehatan. Nah, kalau dari perspektif Islam gitu nggih, nanti Prof Muf juga mungkin akan lebih membahas lebih jelas ini ya. Jadi kalau pendidikan sex education untuk menjaga dirinya dari kekerasan seksual itu lebih kepada pendidikan akhlak, kemudian menanamkan rasa malu ya, penjagaan aurat dan juga adab bergaul sejak dini begitu ya. Itu penting bagi kita ya, orang-orang di sekitar anak-anak, orang tua untuk bisa menanamkan pendidikan akhlak ini dan menanamkan rasa malu. Mungkin juga bisa kita apa namanya
Kalau di TK-TK begitu ya, itu dengan mengajarkan hadis menutup aurat, kemudian nanti untuk anak-anak ya dilatih untuk memakai jilbab dan sebagainya, itu salah satu cara untuk menanamkan rasa malu sejak dini. Kemudian yang kedua, kalau dari perspektif psikologis gitu ya, kalau dari perspektif psikologis memang kita rinya Freud gitu ya, itu ada tahap-tahapan di mana anak-anak itu mengenali dirinya gitu ya. Nah, terutama di masa 3 sampai dengan 6 tahun itu adalah fase falik di mana anak-anak itu kenikmatannya atau mungkin apa ya istilahnya adalah rasa ya muncul muncul rasa ingin tahu yang tinggi ya terhadap tubuhnya ya tubuh orang lain mulai eh, ini adikku kok seperti ini, saya seperti ini misalnya. Nah, ini eh, fase yang memang sangat dianggap paling relevan untuk kita bisa memberikan pendidikan seksual bagi anak-anak begitu ya. Bahwa pendidikan seksual itu untuk mengenalkan bahwa laki-laki seperti ini, perempuan seperti ini, ya bagaimana kita harus menutup aurat, kemudian batasan-batasan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Nah, gitu. Kemudian kalau terkait dengan perspektif kesehatan ya Mbak Hesti nggih, itu terkait dengan keamanan diri. Jadi biasanya ya orang tua itu ketika menyampaikan terkait dengan eh, apa ya kelamin, mungkin alat apa namanya alat vital itu kan tabu begitu ya. Tapi kalau kita dari perspektif kesehatan, ya seharusnya kita sampaikan ya nama istilah-istilah itu ya sesuai dengan istilah-istilah kesehatan gitu. Nah, untuk keamanan tubuh ini juga bisa sebagai strategi preventif mengenali privasi tubuh. Kemudian kalau nanti yang sudah agak besar ya menjelang remaja itu bisa dikenalkan untuk menjaga kebersihan. Kemudian bagaimana mencegah penyakit-penyakit menular seperti HIV atau AIDS itu penting sekali. Nah, saya ketika kebetulan juga Mbak Hesti, kami di asesor ban PDM itu ketika kami salah satu instrumen untuk sekolah ya, sekolah yang terakreditasi, madrasah terakreditasi itu adalah pernah memberikan pendidikan tentang reproduksi bagi anak-anak. Itu bahkan sejak SD sudah ada itu, harus ada apa sosialisasi terkait dengan kesehatan reproduksi dari SD, SMP, SMA itu diharapkan ada program itu lah. Maka memang sebenarnya pemerintah sudah mulai ini ya, sudah mulai concern terhadap pencegahan kekerasan pada anak-anak dengan memberikan edukasi tentang kesehatan. Nah, kalau dari orang tua sendiri nggih, di keluarga, di mana keluarga itu kan tempat pertumbuhan pertama. Nah, orang tua memang wajib memberikan sumber informasi utama agar anak-anak itu tidak mencari sumber luar yang menyesatkan. Apalagi sekarang dengan perkembangan teknologi, ya, anak-anak terpapar media yang kadang-kadang ketika orang tua tidak mendampingi, dia akan terpapar konten-konten negatif seperti pornografi, kekerasan, dan sebagainya. Maka perlu adanya keseimbangan antara kebebasan dan juga keteraturan. Di mana ketika kita menciptakan ruangan aman, gitu ya, anak-anak akan berani bertanya, kemudian bercerita tentang tubuhnya tanpa mereka itu merasa takut begitu dan juga dihakimi. Nah, kemudian dari orang tua begitu ya, itu kalau di dalam agama kan juga kita apa namanya perlu mengajarkan anak-anak untuk memisah tempat tidurnya gitu ya, memisah anak-anak laki-laki dan perempuan secara tegas, kemudian mengajarkan adab untuk bisa meminta izin ketika akan masuk ke ruangan pribadi orang tua, begitulah ini eh, bagaimana peran keluarga dalam mencegah kekerasan seksual dengan cara seperti itu. Itu Mbak Hesti kalau dari sisi keluarga nggih, kalau dari sisi sekolah gitu ya. Dari sekolah ya guru di sini sangat berperan penting. Saya tadi sempat melihat menyimak berita di Detik begitu ya. Ada seorang guru yang kemudian digerebek oleh masyarakat
karena dia menyodorkan anak laki-lakinya kepada suaminya gitu lah. Itu kan sangat memprihatinkan gitu ya. Yang guru seharusnya menjadi uswah sebagai teladan malah menjadi pelaku. Nah gitu. Nah maka ini untuk apa namanya, peningkatan kompetensi guru, kemudian untuk apa ya, ya ini guru penanaman ya, guru bahwa guru adalah teladan, uswah, di mana dia harus menunjukkan kasih sayang, empati, itu penting sekali. Oh, sebuah sekolah itu, kalau saya pribadi ketika akan menyekolahkan anak itu, saya dulu gurunya seperti apa. Kalau gurunya itu bagus, dia bisa menjadi teladan, uswah, nah berarti sekolah ini bagus. Kemudian selain itu juga kurikulum penting juga ya, kurikulum di mana berpihak pada anak-anak untuk eh, adanya tadi program-program pendidikan ya, program-program untuk sosialisasi kesehatan reproduksi, sosialisasi tentang zat adiktif, itu penting sekali. Mungkin itu Mbak Hesti ya, sedikit saja sharing dari perspektif psikologis, kesehatan, dan juga perspektif Islam tentunya bagaimana kita mencegah kekerasan seksual pada anak-anak sejak dini. Itu Mbak Hesti. Baik, terima kasih banyak Mbak Mila atas sharingnya yang sangat menarik ya. Ini semacam pemantik diskusi yang sangat menarik di mana kita bisa melihat bahwa peran-peran pencegahan itu sebenarnya bisa dilakukan dari berbagai pihak. Dan itu dilakukan melalui tindakan. Artinya satu tindakan jauh lebih berarti daripada banyak kata-kata gitu ya. Ketika orang dewasa memberikan teladan bagaimana seharusnya mereka memahami tubuh mereka, bagaimana kemudian mengajarkan tentang pengenalan alat reproduksi pertama-tama dengan nama yang sesuai begitu ya, tidak mengolok-olok. Kadang kan kita ada tuh ketemu orang tua punya balita itu malah mengolok-olok nama alat kelaminnya dan diganti dengan sebutan-sebutan lain gitu ya. Sebenarnya itu hal yang mungkin dianggap wajar di masyarakat, tapi sebenarnya itu bisa menjadi asal muasal bentuk-bentuk pelecehan yang dinormalisasi begitu, apalagi terhadap anak-anak. Sehingga kemudian mengajarkan anak tentang pentingnya batasan. Kalau di sekolah mungkin ya ada namanya istilah sentuhan boleh, sentuhan tidak boleh gitu. Itu menjadi hal yang sangat penting begitu. Terima kasih banyak Mbak Mila atas paparannya. Kita akan bergeser ke Bu Muf, karena Bu Muf ini banyak berkecimpung dalam hukum keluarga begitu ya. Dan beliau terlibat banyak di isu pencegahan perkawinan anak. Bu Muf, bagaimana sih sebenarnya posisi anak begitu ya dalam kerangka hukum Indonesia saat ini? Apakah sudah cukup berpihak begitu pada kepentingan terbaik anak? Kemudian apa tantangan terbesar yang dalam apa yang sudah Bu Muf lewati begitu ya dalam bergerak di isu ini, apa sih tantangan terbesar dalam mencegah perkawinan untuk anak gitu? Dan hal itu kemudian dianggap lumrah di masyarakat, bahkan dilakukan oleh beberapa public figure begitu, dianggap sebagai budaya keagamaan, dibanding zina lebih baik menikah gitu. Itu kan salah satu slogan yang sangat sering kita dengar di masyarakat Islami begitu ya. Seolah-olah menghilangkan satu masalah tapi menghadirkan masalah lain. Silakan Bu Muf. Baik, terima kasih Mbak Hesti. Senang sekali ya bisa berada di ruang bincang santun bersama Islam santun. Saya awali terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di Lampung itu ada tambahan sapaan ya, tabi pun. Dan Bapak Ibu sekalian bisa menjawab iya pun. Gitu. Ini di Lampung, ini lokalitas di Lampung. Ini sebenarnya saya sedang menghilangkan rasa grogi saya ya. Tiba-tiba ditembak sama Mbak Hesti untuk bicara ya anak dan kawin anak. Sementara tor yang dibuat oleh teman-teman, saya suruh ngomongin kekerasan seksual. Oh ya. Ya, tapi kawin anak kan juga bagian dari kekerasan seksual, Mbak Hesti. Nanti mungkin kita bisa geser isunya ke sana karena kerangka besar dari obrolan kita kalau ngomong diskusi kok kayaknya serius banget gitu. Dari obrolan kita itu kan mengharus utamakan gender, menyediakan ruang ramah anak di masyarakat. Nah, sebenarnya di dalamnya ini termasuk adalah isu-isu kawin anak. Saya terlebih dahulu harus disclaimer, nggih. Saya biasanya tuh
kajian saya tuh lebih banyak di isu perempuan di hukum keluarga, tapi memang di beberapa 2 tahun terakhir ini saya sedang menggeluti isu anak, tapi konteksnya juga masih dalam konteks di hukum keluarga ya. Jadi 2 tahun terakhir ini riset yang saya lakukan memang di isu perkawinan anak. Tahun ini saya lagi landing ke desa-desa, Bapak Ibu sekalian. Jadi ke desa untuk pencegahan kawin anak, tapi pendekatan yang kami gunakan adalah pendekatan tata kelola desa. Jadi biasanya kan pendekatan hukum ya, kalau saya ngomong regulasinya bagaimana, ininya bagaimana, tapi saya mencoba keluar dari ruang aman ke dari ruang nyaman saya gitu, menghubungkan soal pencegahan kawin anak melalui tata kelola desa. Jadi nggak salah juga Mbak Hesti tadi memantik saya untuk bicara kawin anak gitu. Nanti sedikit-sedikit kita diskusikan. Tapi yang sudah saya persiapkan Mbak Hesti dan juga teman-teman, ini soal refleksi sebenarnya. Refleksi dan nanti saya akan ngudoroso ke Bapak Ibu sekalian, karena ini kan bincang-bincang. Jadi ya kita ngobrolnya bareng, jangan satu arah gitu. Saya ngudoroso keresahan saya soal realitas relasi anak dengan anak gitu ya. Nanti di bagian akhir kita bisa diskusikan bareng-bareng. Saya berterima kasih dengan Mbak Mila yang sudah memberikan perspektif pendidikan anak usia dini ya. Saya kira tadi menarik sekali soal bagaimana pendidikan seks itu seringkali dipahami secara berbeda. Ini tentu ada hubungan yang sangat erat dengan persoalan kekerasan seksual yang hari ini terus-terusan dibicarakan. Bukan sebagai isu baru, ya, kekerasan seksual itu bukan isu baru, hanya memang pemberitaannya yang semakin masif setelah menurut saya ada pergeseran yang cukup signifikan setelah adanya regulasi PPKS mulai di satuan pendidikan dan juga kemudian di peraturan perundang-undangan ya, kita punya undang-undang TPKS, jadi orang hari ini sudah semakin terbuka untuk membicarakan itu meskipun resistensinya sampai hari ini juga masih cukup kuat, terutama di ruang-ruang tertentu, ruang-ruang ibadah, di ruang-ruang pendidikan itu masih sangat resisten. Teman-teman sekalian, ini perspektif yang akan saya bawa terlebih dahulu adalah regulasi. Jadi hari ini seperti yang tadi saya sampaikan, regulasi soal pencegahan dan penanganan kekerasan seksual itu kan boleh dikatakan sudah perangkat hukumnya sudah cukup banyak, nggih. Mulai dari undang-undang, kemudian di satuan pendidikan juga sudah sangat banyak. Saya selalu di dalam beberapa forum itu meluruskan sejarah gitu. Seakan-akan persoalan kekerasan seksual itu baru dibicarakan melalui Kemendikbud di tahun 2021 ya, yang nomor 30 itu. Tapi sebenarnya kalau ditarik ke belakang, ini bukan kita berbangga-bangga siapa duluan, tetapi ini persoalan sejarah. Jadi di PT KIN itu kita sudah lebih dulu. Jadi di tahun 2019 kita punya aturan soal pencegahan ya, pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, tapi itu di level dirjen gitu. Sehingga memang publisitasnya tidak terlampau besar kalau dibandingkan kemudian dengan Permendikbud di tahun 30 2021 begitu. Nah, ada banyak perangkat regulasi lah soal itu. Tetapi kemudian kita sama-sama menyaksikan dan merasa pemberitaan soal kekerasan seksual di pesantren, di perguruan tinggi, di sekolah itu seperti tidak habis-habis gitu. Dengan pola yang menurut saya ya kurang lebih sama gitu. Ini soal adanya relasi kuasa, kemudian mekanisme yang tidak jelas, penegakan hukum yang ini segala macam. Lalu yang menjadi pertanyaan kita bersama atau menjadi common question, ini udah ada regulasi kok kasusnya masih ada gitu, atau justru semakin banyak secara kuantiti gitu. Nah, ini sebenarnya tidak bisa kemudian kita terburu-buru menarik kesimpulan bahwa regulasi ini tidak bekerja gitu, bahwa regulasi ini tidak efektif. Nah, kita tidak bisa jumping conclusion seperti itu gitu. Kalau boleh saya menganalogikan begitu nggih, menganalogikan dengan kasus kawin anak,
Itu kan ketika batas minimal usia perkawinan itu ditingkatkan dari 16, 19 menjadi 19, sama-sama 19 di tahun 2019, secara numerik ya angka kawin anak itu kan menjadi meningkat gitu. Nah, orang tiba-tiba kemudian bilang, "Lah, ini buat apa ada aturan kalau ternyata kawin anak semakin banyak?" gitu. Nah, ini kan sebenarnya boleh dikatakan sebagai logical fallacy ya, jadi atau jumping conclusion gitu. Bukan, ini karena orang semakin terbuka, memiliki keberanian dan juga punya ruang-ruang untuk melaporkan, untuk membicarakan, sehingga angka pelaporannya atau angka penanganannya menjadi semakin tinggi. Tapi bukan berarti gagal gitu, aturannya gagal gitu. Jadi dalam konteks kekerasan seksual, saya selalu bilang ini bukan soal kegagalan gitu, bahwa regulasi itu ditegakkan belum cukup baik, iya gitu. Tetapi bukan berarti regulasi ini gagal gitu. Ini karena ruang untuk membicarakannya semakin terbuka dan orang punya katalisator lah ya untuk melaporkan, untuk menangani dan lain sebagainya. Beberapa waktu yang lalu, teman-teman, saya juga baru berdiskusi dengan di ruang online seperti ini juga. Saya senang karena biasanya saya ngomongkan dengan teman-teman PSGA gitu. Tapi kalau ruangnya berbeda tuh selalu mendapatkan input baru gitu. Dan input baru yang saya peroleh dari diskusi itu saya coba bawa ke ruang bincang santun juga supaya nanti juga mendapatkan input yang lebih kaya lagi gitu. Jadi dari obrolan-obrolan kami kemarin, salah satu yang menjadi persoalan kenapa regulasi ada dan angka kekerasan itu masih tetap tinggi dan semakin banyak seakan-akan, yang pertama memang harus kita akui, regulasi ini belum tersampaikan secara memadai. Kalau saya bicara soal sistem PPKS dengan teman-teman dengan teman-teman PSGA begitu nggih, atau dengan teman-teman Satgas, ya mereka sudah tahu bahwa kita punya aturan gitu. Tapi sejatinya teman-teman, kalau diminta untuk menjelaskan secara detail atau apa sih yang diatur di dalam sistem PPKS, ini seringkali pemahamannya tuh masih parsial gitu. Jadi terbatas misalnya bahwa, oh iya di kampus sudah ada Satgas, oh iya di kampus sudah ada aturan. Tapi secara substantif di dalam aturan itu isinya apa, ini kita mesti cek lagi gitu. Jadi ini yang menurut saya ini ada gap pengetahuan gitu. Jadi dia sudah diketahui keberadaannya, tetapi di pemahamannya tuh frekuensinya belum sama gitu. Jadi dianggap bahwa aturan itu ya untuk menghukum gitu. Padahal DNA dari aturan PPKS itu bukan pada penghukuman, tetapi ini adalah soal pencegahan. Jadi ini aturannya udah ada kok nggak dihukum nih pelakunya, bukan gitu. Ini soal sistem yang komprehensif tentang pencegahan, penanganan, pemulihan. Dan ini yang bertanggung jawab adalah semua, bukan hanya Satgasnya. Nah, itu yang saya kira kemarin menjadi satu bahan refleksi dan saya kira nanti teman-teman di sini juga bisa memberikan opini soal ini. Yang kedua, ini satu soal regulasi yang tentu berada di level struktur. Yang kedua, ini soal apa ya? Cara pandang terhadap norma gender yang bergesernya tuh pelan-pelan gitu. Jadi edukasi soal kesetaraan gender, gender equality, gender equity, ini kan semua orang sudah mulai membicarakan gitu. Tapi sadar tidak? Yang saya di sini juga ada banyak laki-laki nggih. Tapi seringkali ruang-ruang diskusi gender itu hanya diisi oleh perempuan gitu. Saya tentu tidak menafikan ya, tidak menafikan banyak laki-laki yang juga terlibat di dalam isu ini gitu. Tetapi kan secara kuantiti kan masih terbatas. Jadi kalau boleh moga-moga tidak overclaim ya. Moga-moga tidak overclaim. Jadi ini yang perempuan itu semakin paham begitu. Saya tidak kemudian mengatakan bahwa laki-lakinya tidak dididik juga gitu, tidak gitu. Tetapi tidak berimbang gitu pendidikan terhadap laki-laki. Nyun sewu ini nanti kita boleh mendiskusikan soal ini. Tetapi saya kemudian melihat ini pernah juga guys oleh Bu aduh masya Allah di bibir tapi nggak tidak tersampaikan oleh Bu Lis.
Oleh Bulus itu pernah dikatakan ini perempuan sudah semakin cerdas, tetapi laki-lakinya mohon maaf tidak banyak terlibat di isu ini. Jadi yang di sini yang perempuan semakin cerdas, semakin paham, semakin aware tentang gender, yang di sini masih dengan pemahaman yang lama. Gitu. Jadi kemudian yang muncul itu kan adalah resistensi ya, resistensi. Jadi ketika bolehlah kita menggunakan istilah perempuan mulai sadar kemudian berdiskusi dengan teman relasinya, itu justru yang terjadi adalah seakan-akan laki-laki di-challenge gitu. Laki-laki itu ditantang maskulinitasnya gitu. Nah, ini saya kira yang kalau saya boleh menyebutnya ini cara pandang terhadap norma gender yang bergesernya tuh pelan-pelan gitu. Ya soal stereotyping, kemudian apa yang ideal dan tidak ideal untuk laki-laki dan perempuan, kan sudah semakin banyak nih orang sadar gitu. Bahwa ya laki-laki perempuan itu tidak harus lemah lembut atau laki-laki itu ya yang tidak boleh menangis itu kan norma-norma gender tradisional yang itu terinternalisasi secara kuat gitu, dan ketika itu akan digeser bahwa laki-laki juga boleh menangis itu bukan hal yang mudah gitu. Nah, perempuannya sudah mulai bergerak nih, sudah mulai bergeser gitu, tetapi yang laki-laki masih agak resisten untuk membicarakan soal ini. Nyun sewu sangat nggih para laki-laki kalau saya ngomongin ini. Belum lagi teman-teman soal toxic masculinity gitu. Maskulinitas itu bukan hal yang buruk nih, femininitas juga bukan gitu. Tapi kita masih alam bawah sadar kita itu masih melihat bahwa maskulin itu lebih baik dari feminin gitu. Kita masih merasa itu gitu. Jadi toxic masculinity itu juga cukup kuat ya. Ini kemarin waktu di konferensi gender di Cirebon kita membicarakan soal masculinity yang ya cukup menarik lah ya. Ini kemudian banyak ditulis oleh teman-teman di Mubadalah untuk merespon itu gitu. Kemudian soal norma gender, kita juga masih ketemu tuh soal batasan bahwa ini adalah aib, bahwa ini adalah tabu. Tadi Mbak Mila juga membicarakan soal ini, nggih. Jadi di pendidikan seks itu kan kita terbentur oleh nilai bahwa ini tabu, ini aib segala macam. Nah, belum lagi bahwa dalam norma gender itu kadang juga ada beberapa yang menghendaki ya kita pakai jalan harmoni gitu. Jadi kita tidak perlu kemudian berhadap-hadapan, tapi yang kita kedepankan adalah harmoninya. Ini dalam beberapa kasus ya, saya berstrategi juga dengan model-model harmoni ini. Jadi tidak melakukan perlawanan, tidak men-challenge secara terbuka gitu, tetapi kita berstrategi dengan cara yang harmoni. Memang dalam beberapa hal ini tentu jalannya agak pelan gitu, tetapi demi untuk strategi kadang saya masih mempertahankan cara-cara ini. Itu yang kedua nggih, jadi soal norma pergeseran norma gender yang pelan gitu. Yang ketiga ini masih juga soal cara pandang, ini soal budaya. Jadi cara pandang kita terhadap perempuan dan anak itu ya masih begitu-begitu aja gitu. Misalnya kalau boleh, ini saya tadi juga menyitir dari yang disampaikan oleh Mbak Mila dan juga Mbak Hesti tadi di awal diskusi, Mbak Hesti memantik dengan sangat kritis gitu, bahwa selama ini kita tuh memandang anak itu sebagai objek. Nggak usah jauh-jauh. Di obrolan kita hari ini, kita ngomongin anak. Kita menghadirkan anak tidak? Boten kan? Nah, itu bagian dari alam bawah sadar kita bahwa anak itu adalah orang yang lemah yang tidak layak untuk kita ajak bicara. Udah deh yang ngomongin anak tuh orang dewasa saja gitu. Ini saya belajar betul dari proses riset saya tahun lalu gitu. Jadi dikritik, saya berbicara soal anak, kawin anak begitu ya, tapi saya kurang mendengarkan dan memperdengarkan suara anak. Jadi ini proses belajar yang saya kira tidak putus ya. Jadi kadang kita juga dikoreksi, kadang kita harus berefleksi kita dari mungkin kesalahan atau keabaian kita gitu ya. Jadi kita seringkali memposisikan anak sebagai objek, bukan subjek gitu. Jadi anak itu harus dinafkahi. Coba kita kalau berefleksi ketika kita mendiskusikan soal anak kan, anak adalah orang yang harus kita nafkahi, anak adalah orang yang harus kita didik, anak adalah orang yang harus kita jaga gitu. Ini apa namanya kalau bukan meletakkan anak sebagai objek?
gitu. Nah, ini cara pandang ini yang saya juga dalam berelasi dengan anak ya, dengan anak saya dan juga anak ideologi saya di kampus itu juga masih terbawa nih eh, apa ya, ego bahwa sebagai orang dewasa, sebagai orang tua tuh sudah terlalu banyak makan garam gitu. Sehingga kamu yang makan garamnya masih sedikit ya pakai pakai pengalaman saya lah kira-kira begitu sebagai orang tua. Nah, kita sering masih menggunakan diksi-diksi itu tanpa sadar gitu. Kalau berhenti sejenak ya sadar, tapi kalau pas ini itu uncontrol begitulah kira-kira. Termasuk juga itu tadi cara pandang kita terhadap anak gitu. Nah, ini saya menyetir pernyataan Bu Nyai Nur Rofiah ya, guru kita bersama gitu. Cara kita melihat perempuan. Kalau bahasa Bu Nur Rofiah itu kan semata-mata dipandang sebagai makhluk seksual. Nah, ini yang saya kira ya sama-sama kita geser lah bahwa perempuan itu juga ya makhluk yang utuh ya. Dia adalah makhluk spiritual, makhluk biologis, makhluk intelektual. Mohon maaf sekali, saya kalau di diskusi bisa dengan gapah ngomong begini gitu. Tapi dalam keseharian sebagai anak didik patriarki, kadang yang begini-begini juga spontanitas gitu. Artinya di alam bawah sadar itu masih bercokol gitu yang begini-begini bahwa ya perempuan itu memang secara biologis punya misalnya ya punya tanggal kadaluarsa gitu. Di usia sekian kita kan sudah tidak produktif misalnya dengan segala konsekuensinya gitu. Atau di masa-masa produktif kita ya usia misalnya 25 sampai 35 tahun itu kita harus berbagi peran gitu antara karir misalnya itu di alam bawah sadar tuh terbentuk seperti itu. Jadi semacam ini pilihan gitu. Ada yang harus kita pending, bukan kita korbankan ya. Ada yang kita pending, mana yang menjadi prioritas segala macam. Nah, di alam bawah sadar itu masih terbawa begitu. Ini yang ketiga, teman-teman. Jadi cara pandang yang seperti ini juga secara tidak sadar melanggengkan kasus-kasus kekerasan terjadi di sekitar kita. Nah, yang keempat, ini yang saya kira semacam menjadi mantra gitu teman-teman ya. Jadi dalam kasus-kasus kekerasan seksual yang menjadi mantra yang sering kita bicarakan adalah soal apa? Relasi kuasa. Kalau nggak gunung es relasi kuasa. Ini semacam jadi mantra gitu. Kalau udah ngomong dua hal ini kayaknya udah selesai gitu kita diskusinya. Kita bisa mendiskusikan, bisa mengidentifikasi, ya kini kan ada relasi kuasa, ada kiai dengan santri, ada dosen dengan mahasiswa, ada laki-laki dengan perempuan, itu kan ada semacam relasi kuasa begitu bahasanya. Tetapi sebenarnya teman-teman, kalau kita membicarakan soal relasi kuasa, ini soal cross-cutting isu. Dan itu berlapis gitu. Jadi kita tidak bisa sekedar mengatakan kiai santri, nyai santri. Kadang juga laki-laki dan perempuan, kalau perempuannya itu juga punya power yang lebih kuat, ini juga relasi kuasa. Kalau mungkin teman-teman ingat kasus Sambo gitu. Dulu itu kan juga relasi kuasanya kan meskipun ada laki-laki dan perempuan, tetapi dengan ibu siapa namanya saya lupa istrinya Sambo itu kan dengan almarhum kan juga ada relasi kuasa perempuan yang lebih powerful dengan laki-laki yang secara jenis kelamin mungkin lebih powerful, tapi secara relasi dia lemah. Nah ini sebenarnya yang relasi kuasa itu tidak sesederhana yang sering kita diskusikan dan secara faktual itu bukan hal yang mudah untuk dihadapi. Nggak usah jauh-jauh, saya juga harus pengakuan dosa gitu. Ketika taruhlah bukan menangani ya, tetapi kemudian menjadi tempat curhat mahasiswa menghadapi kasus-kasus kekerasan seksual, ketika yang saya hadapi adalah terduga pelaku yang memiliki power sangat kuat, saya juga harus berpikir untuk mengatur strategi. Nah, ini kan soal relasi kuasa sekali lagi. Jadi mudah kita bicarakan dan kita identifikasi, tetapi salah kita berstrategi justru itu akan berdampak terhadap pendamping yang tidak baik begitu. Jadi itu membuat pendamping menjadi korban lagi gitu, menjadi itulah sekali lagi soal ketimpangan relasi kuasa itu gampang kita identifikasi mungkin gampang juga kita bicarakan, tetapi untuk kita hadapi kita harus berstrategi dan betul-betul apa ya menimbang plus minusnya, konsekuensi, dampak dan lain sebagainya. Nah, teman-teman,
itu beberapa hal yang pernah kami diskusikan di beberapa forum, yang kemudian kesimpulan kami pada satu titik bekerja atau berjuang di isu kekerasan seksual itu adalah kerja peradaban. Tidak bisa instan dan tidak bisa kemudian satu hari kemudian itu selesai kayak minum obat. Minum obat aja 3 hari baru terasa ya, kalau 2 hari itu belum sembuh gitu. Udah kayak udah ngata-ngatain dokternya nih ngasih obat nggak beres gitu. Padahal itu kan butuh waktu. Itu obat ya. Nah, dalam isu kekerasan seksual juga begitu. Kadang kita merasa kelelahan, kok gini-gini aja, kok makin begini gitu, kayak nggak ada habisnya gitu. Tapi dalam diri saya dan juga beberapa teman-teman yang bergerak di isu ini selalu mengatakan bahwa perjuangan hari ini mungkin tidak akan dirasakan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun belum tentu bisa kita rasakan. Nah, yang merasakan adalah mungkin generasi setelah kita. Jadi kita sebenarnya sedang menyiapkan ruang aman tidak untuk dirasakan hari ini, tapi untuk sekian puluh tahun ke depan. Semoga. Jadi ini bagian dari optimisme yang coba kita bangun, sebenarnya lebih ke menghibur diri sih, bahwa perjuangan kita mungkin tidak akan dirasakan oleh kita, tidak kita saksikan, tapi mungkin oleh generasi setelah kita gitu. Jadi kalau kemarin saya tuh bilang malah yudrokukulu la tutrokukulu. Jadi kalau kita tidak bisa menyelesaikan dalam one shot gitu ya. Nah, paling tidak dengan beberapa gebrakan, dengan hal kecil yang kita lakukan itu akan berdampak. Bapak Ibu sekalian, tentu ini yang saya bicarakan ini bukan obat ya, bukan obat, tetapi yang perlu kita lakukan sebenarnya adalah menggeser paradigma. Tadi kalau kita ketemu bahasa bahwa kita hari ini tuh memperlakukan anak itu sebagai objek. Nah, kita tentu harus menggeser gitu, harus meletakkan anak itu sebagai subjek gitu. Kalau tadinya kita dengan bahasa anak adalah pihak yang harus dididik, anak yang harus dilindungi gitu. Sekarang dibalik gitu. Sekarang dibalik, apa kewajiban orang tua terhadap anak? Jadi ini adalah subjek yang harus dilindungi, dan ketika kita akan melindungi anak, ketika kita akan menjaga anak, kita harus dengar apa kebutuhan dia. Nah, hari ini kita berdiskusi kan tidak mendengarkan apa sih sebenarnya kebutuhan anak-anak gitu. Jadi kalau dalam paradigma isu anak itu, kita mesti bergeser dari perlindungan atau child protection ya, ini bahasa yang sering kita dengar, perlindungan anak, harus bergeser ke perlindungan hak anak itu. Bahwa anak itu kan pemegang hak ya. Dia pemegang hak yang sama dengan orang dewasa gitu. Maka yang kita lindungi itu bukan anaknya, tetapi haknya, hak anak. Nah, ini saya kira pelan-pelan lah kita mulai bergeser ke sana. Ini juga buat saya ini adalah ilmu baru juga, itu kesadaran baru gitu. Ketika saya mulai masuk sedikit demi sedikit ke isu anak, oh ternyata ini bahasa yang mungkin sepele ya, perlindungan anak ke perlindungan hak anak. Tapi ini secara substantif paradigma dan kemudian itu konsekuensinya akan berdampak pada strategi gitu. Jadi anak bukan lagi objek perlindungan, tetapi kita harus bergeser bahwa dia adalah subjek yang harus turut berpartisipasi di dalam kita memberikan perlindungan gitu. Nah, kemudian ini tadi saya sempat terpikir ya semacam jargon-jargon aja sih ya gitu. Jadi kita perlu membangun ekosistem aman gitu. Aman itu anak adalah pemilik hak. Jadi dia right holder gitu. Jadi dia sebenarnya pemilik hak yang harus kita hormati gitu. Kemudian M ya. Jadi M itu adalah masyarakat yang harus bertanggung jawab gitu. Jadi ini bukan soal tanggung jawab ya, anak itu harus kalau misalnya mau aman ya dia harus menjaga diri. Kalau aman dia harus apa? Bukan begitu, tetapi masyarakat itu juga punya tanggung jawab untuk memberikan perlindungan, untuk memberikan ruang yang aman, kayak ada bahasa dalam diskusi kita kan memberikan ruang yang aman terhadap anak gitu. Nah, masyarakat itu kan termasuk adalah orang dewasa, ya keluarga, ya sekolah, kampus, pesantren, termasuk adalah ruang digital. Nah, ini yang kemudian menjadi kritik terhadap law enforcement
ini adalah soal akuntabilitas lembaga. Ini aman ya, anak memegang hak, kemudian masyarakat yang bertanggung jawab, kemudian akuntabilitas lembaga. Nah, ini tadi yang saya bilang soal sistem PPKS, penegakan sistem PPKS gitu. Aturannya sudah ada, tapi proses untuk penegakannya itu memang masih berjalan pelan-pelan. Ini saya kira proses saja. Saya tidak ingin mengatakan bahwa ini adalah gagal gitu ya, tetapi ini adalah by proses. Pelan-pelan saya kira akan ada pergeseran. Nah, kemudian N-nya adalah nilai. Ini kalau boleh saya meminjam bahasa yang sering digunakan oleh guru kita, Kang Fakih, ini soal rahmah dan penghormatan terhadap kemanusiaan anak gitu. Jadi penghormatan terhadap tubuhnya, penghormatan terhadap kemuliaan anak, dan satu lagi soal concern yang mungkin seringkali kita lupakan gitu. Nah, yang terakhir Mbak Hesti, kelewat ya waktunya ya. Saya sebenarnya ingin lebih ke curhat ya, lebih ke curhat. Ini perspektif saya sebagai orang tua. Tentu bisa dikoreksi juga nanti kalau ini terlalu orang tua minded gitu. Jadi saya sedikit agak resah sebenarnya dengan normalisasi kekerasan dalam relasi anak dan remaja. Nanti mungkin teman-teman juga bisa sharing soal ini. Jadi misalnya saya melihat fenomena bahasa kasar dalam tanda kutip ya, sorry banget ini quote ya, bahasa kasar yang menjadi bahasa gaulnya anak-anak dan remaja hari ini. Jadi ini semacam identitas atau ya it's my style gitulah kira-kira, yang kemudian kalau mohon maaf ya, kalau misalnya kita berdiskusi dengan anak kemudian kita bilang, "Mbok jangan pakai bahasa itu," gitu. "Loh ini bahasa anak enggak ada loh maksud begitu-begitu," gitu. Itu kalau saya nggak tahu kalau itu dibiarkan apakah kemudian akan menjadi normalisasi. Jadi mohon maaf misalnya saya terpaksa harus menyebut misalnya ya, "Njir," gitu ya, kan menyapa temennya itu dengan bahasa njir, atau ini saya mendengar secara faktual ya, secara faktual dan sering gitu. Jadi saya kalau boleh cerita, boleh Mbak Hesti ya, biar ada apa, data faktual gitu. Saya 3 tahun yang lalu, ini 3 tahun yang lalu, saya pernah melakukan observasi, ikut kursus, di Pare dengan anak-anak gitu ya, yang sebenarnya tujuan awal saya bukan untuk kursus gitu. Udah tua males lagi yang kursus-kursus begitu ya. Tapi sebenarnya tujuan yang lain, hidden 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 transcript ya, hidden goal-nya adalah saya tuh pengen tahu sebenarnya bagaimana sih anak-anak tuh berelasi gitu. Nah di Pare itu saya selama 2 minggu live in bersama anak-anak, anak-anak SMP, anak-anak SMA, anak-anak kuliahan, dan saya menyaksikan, mendengar gitu bagaimana bahasa-bahasa gaul yang mereka gunakan gitu. Ya, sebagai orang tua tentu agak ngelus dodol gitu. Tetapi saya mencoba untuk menahan diri karena saya menyembunyikan identitas saya gitu. Tidak, saya bukan siapa-siapa gitu, tidak gitu. Jadi saya betul-betul menyaksikan dan itu saya gunakan sebagai bahan untuk berkomunikasi dengan anak-anak begitu. Oh, begitu tuh cara mereka. Jadi kemudian saya mengubah cara. Dan ketika saya, mohon maaf, jogging gitu ya di area taman, saya mendengar percakapan-percakapan anak-anak muda gitu, yang mudah sekali menyapa temannya dengan bahasa tadi, "Jir, Cuk," gitu. Itu biasa banget dan mereka bangga gitu. Nggak apa-apa banget dipanggil dengan istilah itu. Cobalah telinga kita gimana rasanya. Ini sekali lagi perspektif orang tua yang ya bisa juga salah gitu ya. Yang kedua, candaan seksis jadi hiburan, tapi ini tidak hanya konsumsi anak-anak, tetapi di anak-anak juga menurut saya ya anak-anak juga mungkin belajar dari orang dewasa begitu nggih, bisa jadi begitu. Dan orang dewasa kan tidak hanya orang tua dalam artian orang tua biologis, tetapi bisa juga adalah ruang digital gitu, yang itu isinya juga macam-macam begitu. Jadi ini semacam sexual harassment culture gitu. Jadi kayak sudah biasa banget gitu menyebut tubuh orang gitu dengan bahasa ya dengan apa body shaming-nya itu dianggap sebagai hal yang hal biasa gitu. Dan tadi yang ketiga ini concern itu belum jadi budaya gitu. Jadi diamnya perempuan dianggap persetujuan meskipun itu ada hadisnya ya. Kemudian senyum itu tertawa itu dianggap lo oh nggak apa-apa lo orangnya ketawa-ketawa aja gitu. Jadi itu tuh dianggap sebagai persetujuan gitu. Jadi kita tuh belum
menjadikan concern itu sebagai budaya gitu. Kita izin dulu ke anak, kita belum sampai ke sana, tapi saya kira nanti pelan-pelan akan ke sana. Dan tadi yang saya katakan, dunia digital itu mempercepat proses normalisasi gitu. Dan teman-teman, Bapak Ibu sekalian, ini menjadi PR bersama gitu. Kita tidak dalam konteks mencari siapa yang salah, tapi apa sih yang bisa dilakukan kita sebagai orang tua gitu untuk menghadapi curhatan saya yang terakhir tadi. Loh, ini diajak ngobrol malah curhat. Ya, tapi itulah ya, kita ngobrol kan, jadi bukan saya memberikan materi, tapi kita ngobrol bareng-bareng dari refleksi yang saya sampaikan tadi, barangkali teman-teman juga bisa berbagi hal-hal positif. Gitu Mbak Hesti, nyuwun ngapunten, suruh bahasanya narasumber, tapi saya justru curhat. Terima kasih, nyuwun ngapunten, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sangat menarik sekali apa yang disampaikan oleh Bu Muf. Terima kasih banyak Bu Muf. Ini membuka perspektif kita ya, bahwa tadi Bu Muf bahkan membuat singkatan dari aman gitu. Anak adalah pemilik hak, kemudian masyarakat harus bertanggung jawab, kemudian akuntabilitas sistem begitu ya, dan hukum, dan yang terakhir soal nilai begitu. Bagaimana kemudian kita menghadirkan cara pandang bahwa anak itu adalah manusia, subjek untuk kehidupan, sehingga kita harus memberikan hak dia sebagai pemilik subjek itu, sehingga ketika kita bicara soal anak, rasa-rasanya apa yang disampaikan Bu Muf itu menjadi sangat relate begitu ya. Dan saya sangat sepakat dengan apa yang Bu Muf sampaikan terakhir, bahwa digitalisasi, kemudian konten media sosial itu mempercepat normalisasi, sehingga saya merasa bahwa sebenarnya Bu Muf sedang mengarahkan kita, kalau misalnya kita berhadapan dengan anak muda, deketinnya selain dengan ucapan, kita juga bisa loh memproduksi konten-konten yang anak, konten-konten yang mengajarkan bahwa ini tuh ada kecenderungan kekerasan seksual dan kamu harus tahu. Jadi kita tidak hanya bergerak, masyarakat ini tidak hanya bergerak di seminar-seminar secara pertemuan, tapi juga kita sangat mungkin bergerak di ruang-ruang virtual yang mungkin tidak kelihatan secara fisik, tapi rupanya itu sangat menyusupi alam bawah sadar anak-anak kita, dan juga menjadi aware atau kesadaran baru bagi orang tua. Terima kasih banyak Bu Muf atas ilmunya yang kalau kata anak sekarang daging banget gitu ya. Tapi teman-teman tentu saja tidak berhenti di sini, meskipun apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Mila dan Bu Muf ini adalah sesuatu yang daging banget, tapi tentu saja selain daging kita juga perlu kuah yang hangat, kita perlu tambahan bahan lain supaya ibarat makanan ini menjadi lebih lengkap begitu. Dan tentu kami membuka sesi diskusi, dan dari informasi Mas Agus Wedi sebagai tuan rumah begitu ya, menyampaikan bagi teman-teman yang berkontribusi, menyampaikan partisipasi. Waalaikumsalam. Iya sayang. Bagi teman-teman yang ingin menyampaikan partisipasi, pertanyaan, pernyataan, atau juga sharing, karena sebagaimana yang kata Bu Muf sampaikan, ini adalah ruang bincang, sehingga kalau diskusi terlalu formal begitu ya Bu, kita bisa berbincang bersama di sini, membagikan pengalaman, memperkaya tema yang disampaikan, tema yang ditetapkan pada malam hari ini terkait dengan anak, pengarusamaan gender, dan juga pencegahan kekerasan terhadap anak. Bagi teman-teman yang ingin berkontribusi, menyampaikan pendapat, boleh juga sanggahan ya, Mbak Mila dan Bu Muf, seandainya mungkin ada yang dirasa ingin mengkritik apa yang telah disampaikan oleh dua guru kita tadi, dipersilakan untuk raise hand. Dan kami juga mengingatkan kepada teman-teman bahwa di kolom komentar ini sudah dibagikan oleh Mas Agus link presensi, sehingga bagi teman-teman yang hadir, kami memohon kesediaan untuk mengisi link presensi. Di sini sudah ada Mas Fisko Mujito. Kami persilahkan terlebih dahulu. Silakan Mas Fisko. Baik, terima kasih banyak Kak Esti atas kesempatan yang diberikan. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Fisko. Saya ingin bertanya beberapa hal. Saya ingin bertanya satu hal penting, terutama yang ini bisa ditujukan kepada Ibu Mufliha terkait dengan soal posisi anak sebagai objek. Jadi terkait hal tersebut ya. Seringkali kan untuk ruang ramah anak itu hambatan terbesarnya ada di dalam rumah sendiri, apalagi yang sudah dijelaskan
dijadikan sebagai alat untuk memenuhi ambisi orang tua yang mungkin belum tercapai di masa mudanya, atau sebagai investasi masa depan dengan dogma banyak anak banyak rezeki, sehingga anak itu menjadi alat dari orang tuanya tersebut. Dan juga terkadang karena hal tersebut itu, dan biasanya orang tua juga merasa paling tahu gitu, dan kayak ibaratnya orang tua dianggap karena sudah lama hidup, jadi dianggapnya paling tahu kayak anak, terus habis itu memandang anak-anak itu tahu apa sih, karena belum banyak makan asam garam dan semacamnya. Dan karena hal tersebut seringkali diskusi itu sering tertutup dan anak dituntut untuk patuh secara mutlak. Tapi padahal kepatuhan yang dipaksakan ini bisa jadi sangat rapuh dan bisa jadi bom waktu yang memicu generasional trauma, yang kalau misalnya nggak sembuh, mungkin ketika nanti anak sudah dewasa dan jadi orang tua, itu dia akan berpotensi mengulangi pola yang sama yang sudah diberikan pada orang tuanya itu. Dan tadi juga sudah bagus upaya-upaya dari ulama-ulama terkait dengan menyadarkan hal tersebut pada masyarakat melalui teori-teori yang sudah disampaikan. Tapi yang jadi pertanyaan saya adalah, memang di atas kertas itu teorinya sudah ada, tapi bagaimana penerapan secara praktisnya supaya orang tua di masyarakat itu, terutama kan orang tua di masyarakat kan pola pikirnya juga masih agak kolot ya, mohon maaf. Jadi agak sedikit susah untuk menyadarkan orang tua yang sudah pemikiran seperti itu, supaya mereka bisa menurunkan egonya dan memposisikan anak sebagai teman diskusi yang setara, tanpa merasa bahwa otoritas mereka sebagai orang tua itu sedang direndahkan. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Baik, terima kasih Mas Fisko. Apakah ada teman-teman yang ingin menyampaikan pandangannya terlebih dahulu sebelum kami persilakan kepada Mbak Mila dan Bu Muf? Atau justru ingin menyampaikan pandangan lain dan sharing? Baik. Bagi teman-teman yang mungkin ingin menyampaikan pandangannya dan sungkan begitu ya untuk menyampaikan secara langsung, boleh menyampaikan di kolom chat, sehingga kami juga bisa membacakannya dan menyampaikannya kepada dua narasumber kita, teman bincang kita malam hari ini. Menarik apa yang ditanyakan oleh Mas Fisko, karena kadang ada kecenderungan seperti yang tadi sudah Bu Muf sampaikan ya, ada kecenderungan ketika bicara dengan orang tua, ada orang tua itu kadang menanggapi, saya itu lebih banyak tahu daripada kamu, umur saya lebih banyak daripada kamu. Dan ini juga mungkin masuk dalam relasi kuasa ya Bu Muf ya, di mana sebenarnya anak-anak dibatasi berpendapat bahwa yang tua yang lebih berpengalaman begitu, yang tua yang lebih banyak tahu. Dan kadang keputusan-keputusan semacam misalnya ketika anak-anak, saya kebetulan tinggal di kampung begitu ya, ketika anak-anak misalnya ingin sesuatu, ingin sekolah di tempat tertentu gitu, orang tua alih-alih memberikan kesempatan kepada anak untuk mengatakan kenapa kamu pengen di situ, sebelum mendengarkan langsung dibilang, udah, orang tua tuh lebih tahu apa yang terbaik buat kamu, dan itu sering terjadi. Misalnya anak tidak mau di pesantren begitu ya, itu kan perlu proses yang soft dan panjang sekali, seperti sounding terlebih dahulu, kenapa sih kamu harus ke pesantren, kemudian sampai kemudian anak itu mau dengan sendirinya, itu kan perlu proses panjang. Tapi seringkali misalnya satu contoh itu tadi, proses bahwa anak tiba-tiba disekolahkan di tempat yang dia harus berpisah dengan keluarga intinya, itu hal yang tidak mudah. Tapi alih-alih mendengar terlebih dahulu apa yang anak takutkan, atau misalnya memberikan kesempatan kepada anak apa yang dia inginkan dalam pendidikannya, orang tua langsung bilang bahwa udah, kamu manut aja, itu adalah tempat yang ibaratnya mama papa lebih tahu daripada kamu, kami lebih tahu daripada yang kamu pikirkan saat ini gitu. Silakan Bu Muf terlebih dahulu sebelum kami persilakan kepada Mbak Mila. Oke, baik, terima kasih Mas Fisko untuk pertanyaannya ya. Ini mewakili suara anak atau mewakili suara apa ya? Ya,
saya sering mendapat pertanyaan ini juga ya. Saya bercerita dulu saya ada kelas di hukum keluarga dan gender. Jadi ini mata kuliah yang baru mungkin tiga tahun ya ini berjalan, dan di kelas saya seringkali terbentuk kesadaran baru di mahasiswa gitu soal relasi di dalam keluarganya gitu. Dan saya buat untuk ujian akhir atau ujian semester itu bahasa saya ujian lisan. Tapi sebenarnya saya sedang melakukan konseling. Kayak nih konseling gitu ya. Saya ingin mendengarkan ya, ingin mendengarkan persepsi anak-anak ya, mahasiswa tentang relasi keluarga mereka. Atau kalau mereka tidak mau ya, tidak ingin menceritakan soal keluarganya, ya pengalaman yang dia lihat gitu tentang keluarga dari teori yang kita bicarakan selama 1 semester. Nah, di situ banyak sekali yang teman-teman mahasiswa itu yang merasakan seperti yang diceritakan oleh Mas Visco gitu. Gimana caranya? Saya nih udah paham nih soal relasi di dalam keluarga, soal bagaimana harus dengan relasi dengan orang tua, anak dengan orang tua dengan anak, suami dengan ayah dengan ibu gitu. Tapi saya nggak bisa menyampaikan ini kepada orang tua saya karena orang tua saya punya persepsi yang tradisional tadi. Jawaban saya cuma satu, berhenti di kita. Karena tentu bukan hal yang mudah untuk bisa mengubah cara berpikir yang sudah mapan sedemikian rupa. Yang sudah terinternalisasi turun-temurun dari generasi ke generasi. Itu bukan hal yang mudah. Maka yang saya bilang ke mahasiswa saya, berhenti di kita. Nanti kalau kamu membentuk keluarga, bangun yang relasi yang lebih setara. Terus yang ini gimana? Yang udah rusak, bukan rusak ya istilahnya, yang relasinya sudah tidak berimbang seperti ini bagaimana? Lakukan apa yang bisa kamu lakukan. Tentu kalau mengubah relasi secara ekstrim seperti tadi ya, mengobati dengan mengamputasi, tentu kan sakitnya akan berdarah-darah gitu. Diamputasi itu kan tidak enak ya. Kita akan kehilangan dan segala macam begitu. Maka yang bisa kita lakukan adalah berhenti di kita, memperbaiki relasi kita ke depan, dan yang sudah ada ini, ya ini ketemu tuh, memaafkan masa lalu. Saya juga punya inner child ya, setiap kita tuh punya inner child lah ya mungkin ya, yang itu kesadaran itu bahwa kita punya sakit yang belum diobati itu ketika kita sudah setua ini gitu. Nah kan tentu kita tidak bisa nyalahin orang tua kita. Orang tua kita juga adalah produk didikan masa lalu yang ya dengan segala ninu-ninunya ya, positifnya juga ada soal kedisiplinan. Kita tidak perlu apa istilahnya mencari celah ya dari pola yang kita dapatkan dari orang tua kita. Yang baik kita ambil dan kita teruskan. Al-akhdhu bi qadimis sholih al muhafadzatu ala qadimis sholih wa akhdhu bi jadidil aslah, ini kalau kata teman-teman, kata Yai Abdul Halim kan begitu gitu. Jadi dalam relasi keluarga juga begitu gitu. Jadi yang baik-baik dari orang tua kita lestarikan gitu. Tapi yang hasil dari edukasi dan kesadaran baru kita, kalau ada hal yang kurang baik, ya kita perbaiki ke depan. Dengan memaafkan masa lalu, saya kira, ya tapi ini sekali lagi mudah dibicarakan, tapi tidak mudah untuk dipraktekkan. Termasuk juga Mas Visco dan juga teman-teman yang lain, soal bagaimana saya memposisikan anak, itu juga trial error. Ini saya akhirnya curhat juga ke teman-teman gitu. Ada di satu fase bahwa saya juga dikoreksi oleh anak-anak saya gitu. Dan saya nggak apa-apa banget gitu. Ada di fase saya juga harus menangis gitu, menyadari bahwa saya sebagai orang tua juga ada hal-hal yang tidak diterima dengan baik oleh anak-anak, tidak diterima sebagai kebaikan gitu oleh anak-anak saya. Dan saya, oke, ini adalah kesalahan, atau kalau ya ini kesalahan orang tua yang harus dikoreksi sama-sama gitu. Yang penting ada kita memberikan ruang kepada anak untuk dia juga bicara. Kadang juga bukan hal yang mudah ya, mengajak anak-anak bicara. Itu bukan hal yang mudah. Tapi memang kita harus menyediakan waktu gitu. Kadang kita dikejar deadline gitu. Di satu sisi kita juga harus memberikan apa ya, berstrategi agar anak itu bicara. Itu sekali lagi bukan hal yang mudah.
Cobalah saya tanya ke teman-teman yang ibu-ibu muda gitu, bapak-bapak muda di sini. Saya sebagai ibu-ibu generasi old gitu ya, yang sudah jelita, itu juga kadang ada gap gede gitu. Ngobrol dengan anak tempat mana sih gitu. Isu kita ini kan guyonan-guyonan kita kan guyonan old ya, yang bikin anak-anak tuh tertawanya tuh harus jadi ya gitu. Nanti untuk menghormati mereka baru tertawa gitu. Hehehe, mama lucu gitu. Coba se effort itu ya gap generasi itu gitu. Jadi saya juga berterima kasih ya tadi Mas Wisco. Tapi yang bisa jawab itu nggak, yang bisa saya jawab berhenti di kita memaafkan masa lalu dan kita memperbaiki relasi yang kita bangun ke depannya nanti. Gitu. Dan kita terus berikhtiar, anak berikhtiar, orang tua juga berikhtiar untuk membangun relasi yang memposisikan masing kita subjek. Orang tua subjek, anak juga sebagai subjek. Sekali lagi ini tidak mudah. Ini didengar oleh anak saya di dalam kamar nih. Ah, mama ngomong apa itu gitu. Terima kasih, Bu Muf, tanggapannya ini menarik sekali. Silakan, Mbak Mila. Ya, terima kasih Mbak Hesti. Ya, Masya Allah, Mas Viko pemantiknya luar biasa ya pertanyaannya. Dan saya sepakat dengan Bu Muf ya, bahwa setiap orang itu punya inner child, kemudian masing-masing kita itu harus memaafkan masa lalu, kemudian berdamai dengan diri sendiri. Gitu. Nah, ketika kita menjadi orang tua, ketika kita mendidik anak, itu pun sejatinya kita sedang mendidik kita sendiri. Gitu. Dan kalau berbicara tentang tadi cara praktisnya gimana sih agar orang tua itu punya cara begitu ya memposisikan anak sebagai subjek. Kalau kita chat tentang ini berarti kita berbicara tentang pola asuh terkait dengan pendidikan anak ya. Nah, kalau kita tahu yang namanya pola asuh itu kan ada pola asuh otoriter, pola asuh demokratis, ada pola asuh permisif. Di prodi kami pun di PIAUD itu ada mata kuliah parenting atau pendidikan anak dalam keluarga. Nah, itu pun juga seperti itu. Jadi eh, mahasiswa itu pun juga diminta untuk sharing terkait dengan pengalaman dia di keluarga seperti apa pola asuh yang mereka terima gitu ya. Kemudian untuk kedepannya harus bagaimana gitu ya. Nah, setelah memaafkan masa lalu, berdamai dengan diri sendiri gitu ya, kita terapkan pola asuh yang memang tepat pada anak-anak. Kemudian kepada anak-anak itu kita tidak menuntut mereka untuk patuh ya, tetapi disiplin gitu ya, bukan patuh. Tapi kalau anak-anak patuh itu kan karena dia takut gitu kan, karena orang tua sebagai tadi pemegang kuasa. Tapi kalau disiplin dan disiplinnya itu disiplin positif gitu ya, ya baik di keluarga maupun di sekolah itu kita perlu menerapkan yang namanya disiplin positif. Artinya anak-anak disiplin itu karena mereka paham gitu. Jadi komunikasi dua anak sejak kecil itu diberikan pilihan yang sederhana, misalnya kamu pengen baju yang mana, pengen makan apa, misalnya itu salah satu hal kecil saja untuk mendengarkan pendapat mereka, gitu. Kemudian penting juga untuk bisa memvalidasi perasaan anak, gitu. Ketika ibu ngomong seperti ini, perasaanmu bagaimana? Kamu marah, gitu ya? Kamu sedih? Coba ceritakan perasaanmu seperti apa. Itu penting, validasi perasaan, gitu. Seperti Mbak Estri menyampaikan bahwa oh anak-anak laki-laki itu nggak boleh nangis, gitu kan? Itu kan dulu ya. Nah sekarang yang namanya nangis itu adalah luapan emosi dan itu perlu kemudian eh, apa kita perlu memvalidasi apa yang kamu rasakan kemudian bercerita itu penting sekali kemudian ya tadi merangkul anak komunikasi dengan anak kemudian memeluk mereka mencium kesepakatan nah gitu. Untuk menerapkan disiplin positif itu bukan aturan tapi kesepakatan gitu. Jadi kalau baik di rumah maupun di sekolah, oke kita kesepakatan. Kalau sekarang itu kan eh, zamannya anak-anak bermain media sosial, gadget gitu ya. Kadang-kadang orang tua itu kan juga agak risau gitu ketika anak-anak waktunya kok cuma main gadget aja. Yuk kita kesepakatan dengan anak-anak. Kira-kira satu hari nanti berapa menit. Kemudian konten yang boleh apa saja lah.
Jadi anak-anak itu melakukan sesuatu, kemudian menjadi sesuatu, itu bukan karena takut kepada orang tua, tetapi karena memang dia sadar bahwa itu nanti ada dampaknya dan sebagainya. Jadi kesepakatan, ngobrol, kemudian kalau seperti ini akibatnya apa, coba dipikirkan begitu. Ketika contoh kecil saja, misalnya anak masih usia 3 tahun, 4 tahun gitu ya, itu kan terkait dengan bobok siang. Kadang susah ya bobok siang. Nah itu kan orang tua itu kan apa namanya pengennya anak bobok siang agar istirahat, perkembangannya baik gitu ya Mbak Hesti ya. Tapi kan pengennya main gitu. Nah itu perlu ada kesepakatan ya, bukan kemudian harus bobok siang itu tidak, tapi kesepakatan bahwa kamu siang jam sekian atau jam sekian harus bobok siang itu karena apa? Karena tubuh kamu harus istirahat ya. Kalau nanti capek akibatnya apa, sakit dan sebagainya itu. Jadi kita perlu mengajak mereka juga rasional begitu ya Mbak Hesti ya, agar apa yang kita sampaikan diterima oleh mereka dan nantinya akan menjadi kebiasaan-kebiasaan yang baik, dan itu disiplin positif bukan karena takut, bukan karena mungkin ya karena hukuman dan sebagainya. Ngoten Mbak Hesti. Baik, menarik sekali ini. Justru Esti merasa sedang dinasehati ya, karena punya anak kecil juga. Dan jadi tahu tekniknya gitu. Karena kadang-kadang juga itu dipaksa tidur siang itu ya, Bu Mila, bahasanya dipaksa, jadi kayak kesannya kekerasan juga ini. Karena kalau diajak tidur siang baik-baik nggak mau, langsung tidur. Kalau nggak tidur nanti kamu sore ngajinya ngantuk, kayak udah ada keluar nada-nada singanya gitu. Karena kadang ternyata mengasuh anak itu kita pun belajar. Saya jadi teringat waktu kuliah, kira-kira semester 2, waktu itu saya sekamar sama teman gitu, dan karena saya orang tua di Riau gitu, jadi nggak pernah dikunjungi di asrama. Jadi ibu itu sering banget datang kemudian mengunjungi anaknya dan kami ngobrol gitu ya. Waktu itu ibu itu umurnya kira-kira saat itu sudah lebih tua dari ibu saya. Dia tiba-tiba begini, Mbak Hesti punya Instagram gitu. Punya ibu, kenapa ibu? Ibu main Instagram saya gitu kan, karena rata-rata orang tua yang saya kenal tidak main Instagram dari tahun 2016, 2015, rata-rata orang tua tuh tidak pegang Instagram, mentok-mentoknya orang tua main Facebook gitu ya, WA aja jarang yang punya. Terus ibunya bilang, ayo dong Mbak Hesti, saya ini ya, saya follow ya, nanti Mbak Hesti follow saya balik gitu, biar saya tahu teman-teman anak saya itu siapa. Bagaimana teman-teman anak saya. Hesti kaget dan Hesti tanya, kenapa sih Bu kok ibu mau main Instagram? Sekarang itu Mbak Hesti udah nggak bisa saya ngajak ngomong anak cuma lewat dunia nyata katanya. Saya perlu mengenal dia juga bagaimana dia di dunia maya. Dan supaya anak tidak merasa takut menampilkan fotonya, karena kadang ternyata ada anak yang menghidden statusnya dari orang tua karena dia tidak ingin dilihat oleh orang tuanya gitu. Saya meminta anak saya terbuka kepada saya di dunia maya maupun di dunia nyata katanya, dan wah ini sangat mind blowing sekali kalau bahasanya podcastnya Mas siapa ya, mind blowing karena ada orang tua yang dia rela belajar media sosial, sesuatu yang sangat baru gitu, karena dunia digital ini kan baru-baru ini yang kemudian melesat gitu. Dia berani menceburkan diri di media sosial yang mungkin terkesan rumit bagi sebagian orang tua untuk mengenali bagaimana anaknya. Dan saya sepakat apa yang disampaikan oleh Bu Muf dan Mbak Mila, bahwa anak belajar menjadi anak, kita pun belajar menjadi orang tua begitu. Tidak terasa pembicaraan hangat ini sudah jam 20.25, masih ada waktu 5 menit. Ada satu pertanyaan atau semacam, ada dua sebenarnya, Mbak Mila dan Bu Mo. Yang pertama dari Mbak Karima dan Mbak Haniro Ida. Apakah Mbak Karima berkenan untuk menyampaikan secara langsung, mungkin bisa raise hand atau langsung open mic? Ada juga dari Mbak Laila. Apakah ini memungkinkan misalnya Mbak Mila, Bu Muf, kita minta kelonggaran waktu kira-kira 15 menit karena tadi ada kemunduran juga waktu memulai. Bu Muf langsung begini. Baik, kami persilakan. Mbak Mila, oke kah? Oke, Bu Mo. Oke, sip. Oke, baik. Oke, kalau begitu ini yang di kolom chat belum membuka mikrofon. Kalau begitu saya izin membacakan dari Mbak Karimah.
beliau dari Bengkulu dan mengapresiasi Bu Muf ya, keren banget kata beliau. Izin bertanya bagaimana pada kasus-kasus perkawinan anak itu kok kalau dia mati seperti ada sesuatu yang pada dasarnya diterima oleh budaya masyarakat kita secara luas. Ketika terjadi kasus lingkungan sekitar masih melihat hal biasa itu, bahkan dirayakan resepsinya demikian gitu. Kemudian ada juga dari Mbak Hani Roida. Assalamualaikum, mohon maaf izin memperkenalkan, beliau dari Lampung, satu daerah ini sama Bu Muf. Izin bertanya terkait di maraknya mahasiswa Bu Muf ya. Di zaman now ini, di tengah maraknya isu kekerasan pada anak, langkah preventif apa yang paling krusial untuk menciptakan lingkungan yang aman sekaligus mendukung tumbuh kembang mereka secara optimal? Khususnya terkhusus sebagai single parent yang mempunyai ganda sebagai perempuan pekerja dan pengasuhan anak supaya pengawasan ini berjalan secara berkelanjutan begitu. Oh iya, Bu Muf juga main IG tujuan awalnya untuk opsi anak-anak beliau di medsos. Berarti Bu Muf ini adalah orang tua yang mau belajar, keren sekali. Mengingatkan saya pada ibu teman saya, Laila. Ini sahabatnya menteri saya dulu. Halo Mbak Win. Okay. Kalau orang-orang bilang Bu Muf luar biasa, saya lebih tahu duluan Mbak Hesti. Kalau beliau memang sudah luar biasa dari dulunya. Biasa di luar ya. Biasa main maksudnya. Biasa di luar kita. Baik. Ini sebenarnya pembahasan semacam ini saya rasa tidak hanya 1-2 jam ya Mbak Win ya. Perlu perjalanan panjang untuk dapat bisa mengerti kondisi saat ini gitu. Ini saya hanya curhat dan semoga aja ada solusinya gitu ya. Sebagai seorang pendidik gitu, kita saat ini menghadapi gen-gen yang sangat luar biasa yang itu sangat jauh dengan kita dulu saat sekolah ngoten nggih. Nah, dan kita menemui bahwa orang tua mereka pun juga ya adalah orang tua zaman now dan zaman old yang jadi satu karena mungkin seperti yang Mbak Hesti bilang bahwa ada orang tua yang anaknya pun sekarang masih SMP, SMA sedangkan usianya sudah 50 ke atas misal seperti itu. Nah, terkadang yang kami temui di sekolah adalah di saat anak-anak itu membuat ulah di sekolah karena di rumah mereka mengalami sebuah kekecewaan di dalam keluarga mereka dan mereka meluapkannya itu di sekolah. Akan tetapi di saat tuanya mengatakan bahwa di rumah mereka fine-fine aja gitu. Tidak ada permasalahan, manut-manut saja kalau dibilangin orang tua gitu. Sedangkan di sekolah mereka cari perhatian. Nah itu. Nah, kemudian dengan adanya kasus semacam itu sering terjadi bullying ke sesamanya gitu. Nah, untuk menciptakan madrasah atau sekolah ramah anak agar kami dapat mengidentifikasi anak-anak mana yang betul-betul di dalam rumah itu orang tuanya sangat aktif dan sangat peduli dengan perkembangan anaknya dan orang tua yang betul-betul tidak paham akan perkembangan anaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, karena di dunia pesantren juga betul kadang sekarang marak sekali adanya pelecehan seksual dan lain sebagainya. Dan saya kira mungkin teman-teman di sini juga sering mendengar bahwa bullying di lingkungan pesantren itu juga masih besar. Ini dilakukan gitu dengan dalih bahwa itu ujian mental. Nah, mental yang seperti apa yang akan diuji dengan bullying fisik gitu ya. Nah, menurut Mbak Win dan Bu Mila ya yang Bu Mila, apa yang harus dilakukan oleh pengelola pesantren untuk meminimalisir hal itu? Mungkin itu dulu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Laila. Ini pertanyaan yang sangat menarik. Tapi jawabannya juga sebenarnya dirangkum di Tadarus Subuh. Itu sampai kira-kira 4 sesi yang membahas tentang pencegahan
kekerasan seksual di pesantren, dan Bu Muf kayaknya beberapa kali hadir begitu pada sesi itu. Jadi ini jawabannya mungkin akan sangat panjang begitu ya Mbak Mila dan Bu Muf. Selanjutnya kami persilakan kepada Mbak Nur Fatimah. Apakah sudah bisa menyalakan mikrofon? Baik, sampun. Silakan Mbak. Terima kasih banyak Mbak Hesti dan juga Bu Muf, Bu Mila. Mohon izin dan terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama, perbincangan malam ini sebenarnya pengen banget meluapkan semua unek-unek sebagai anak sekaligus sebagai orang tua. Tetapi mungkin ada beberapa yang kayaknya kurang begitu etis begitu ya ketika diperbicarakan di forum-forum yang seperti ini. Maka beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah pembahasan terkait arus utama gender dan juga ruang ramah anak di masyarakat itu sepakat dengan Bu Mila juga tadi di antaranya adalah terkait dengan pola asuh. Nah, ketika dirunut eh, pola asuh ini maka ada beberapa pihak yang terkait, yakni ada anak, ada perempuan, ada keluarga, dan juga di situ ada pasangan, partner dari perempuan itu. Dan ternyata ini based on pengalaman yang saya alami sebagai anak dan juga sekaligus sebagai orang tua, satu hal yang menjadi salah satu hal yang menjadi tombak itu diantaranya adalah faktor ekonomi ternyata, ibu-ibu dan juga bapak-bapak. Nah, bagaimana keadaan atau taraf ekonomi itu menjadi penentu dari hasil-hasil yang semua kita perbincangkan malam ini. Mayoritas boleh dikatakan korban lah seperti itu. Korban dari anak-anak yang tidak mendapatkan hak, anak-anak yang eh, mendapatkan ya ketidakadilan gender itu tumbuh di keluarga atau di kalangan dengan taraf ekonomi yang rendah atau ekonomi bawah. Dan itu juga saya alami. Nah, bagaimana ah, kelas ekonomi bawah ini mereka tetap bisa melahirkan nantinya anak-anak yang sehat, anak-anak yang tetap mendapatkan hak mereka, sementara mereka sendiri untuk bertahan menjadi orang tua yang sehat secara psikologis, yang sehat secara jiwa raga, itu juga butuh perjuangan. Nah, ketika kita harus stop, stop di orang tua misalnya, jangan diteruskan, jangan diwariskan ke anak. Nah, ketika si ekonomi ini saja rantainya masih berlanjut, bagaimana mau menyetop ini kayak gitu. Nah, maka ketika keluarga dengan ekonomi yang rendah dipastikan waktu untuk belajar parenting, untuk tahu bagaimana konsep pendidikan yang ramah anak, yang harus utamakan gender dan sebagainya itu kayaknya sangat-sangat tidak mungkin untuk mereka tahu yang benar yang bagaimana, yang salah yang bagaimana, ketika yaitu tadi waktu untuk belajar tidak ada, akses untuk ilmu parenting tidak ada, mereka tidak mungkin kan mengakses hasil-hasil penelitian dari para akademisi, dari para ahli. Pol mentok ya, media sosial, TV, mungkin media massa, itu pun yang diakses bukanlah ilmu-ilmu seperti itu, tapi lebih ke hiburan, fungsi hiburan. Jadi ini kalau dibiarkan ya pasti akan tetap berlanjut di kalangan yang terutama untuk menengah ke bawah. Akan tetapi ternyata ngomong-ngomong ekonomi juga tidak memungkiri di ekonomi kelas atas pun ada yang menjadi korban ternyata, terutama anak-anak yang mendapatkan pengabaian atau anak-anak yang kurang perhatian dari para orang tua. Nah, berarti kan ekonomi ini sebenarnya juga tidak menjadi faktor mutlak yang mengurangi hak-hak anak itu sebenarnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya sepakat sekali dengan Bu Mila tentang kesepakatan antara orang tua dan anak. Nah, ini saya alami, Bu. Mohon izin,
anak pertama itu, iya, kadang kita oke sudah berhasil komunikasi dengan anak, membuat kesepakatan A, B, C, D, tapi namanya anak-anak ya, namanya anak-anak, buat kesepakatan pun ya mereka logikanya memakai logika anak. Hari ini A, bisa jadi besok B, bisa jadi besoknya lagi C, D, dan seterusnya. Dan pada akhirnya yang terjadi ketika kita mengakomodir keinginan anak dengan membuat kesepakatan itu, ternyata hasilnya adalah bisa jadi menguntungkan atau bisa jadi merugikan si anak itu sendiri. Dan saya mengalami yang jadi saya pernah mengakomodir keinginan anak dan pada akhirnya hasilnya adalah merugikan si anak itu sendiri, ngoten Ibu. Nah, bagaimana porsi yang baik itu dari kita pihak orang tua terkait dengan keinginan ataupun hal-hal yang masih is okay, masih boleh disepakati dengan anak dan mana yang tidak boleh ini nggak boleh nih, harus paten ibaratnya seperti itu. Nah, kita juga mengingat bahwa Allah itu menyebutkan kalau anak itu adalah fitnah, nih. Anak itu adalah fitnah. Nah, kadang di sini saya juga kalau lagi di titik yang rendah banget, mengingat pesan ini tuh kayak kayak sudah mau menyerah saja kayak gitu jadi orang tua. Tapi mengingat kembali, ya anak nggak bisa ditukar, nggak bisa dikembalikan juga. Artinya apa? Artinya hari ini menjadi orang tua, maka selanjutnya seterusnya akan menjadi orang tua. Nah, ini juga bagaimana wong kita ibaratnya dengan akses belajar, akses untuk ilmu-ilmu yang ilmu-ilmu parenting yang tumpah-tumpah saja masih kesulitan seperti ini, bagaimana dengan para ibu, bagaimana dengan para orang tua di luaran sana yang memiliki keterbatasan untuk belajar, memiliki keterbatasan untuk bisa mengakses ilmu-ilmu itu. Makatan dulu, terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini semacam sharing yang sangat menarik dan ada cara pandang yang mungkin ini bukan soal benar atau salah, tapi ada banyak terjadi di masyarakat bahwa faktor ekonomi sebenarnya memang sangat mempengaruhi bagaimana cara pandang orang tua memandang anaknya, tapi tidak semua begitu. Apakah ini terkesan asumtif? Nah, mari kita dengarkan perbincangan dari narasumber kita. Namun sebelum itu, kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman hadirin yang telah berkontribusi dalam sesi diskusi, sesi partisipasi pada malam hari ini, dan ada pesan dari panitia di kolom chat bagi teman-teman yang sudah bertanya, sharing, itu boleh untuk mengirimkan nama dan alamat lengkap untuk pengiriman door prize dari teman panitia. Dan juga ada link presensi yang langsung terhubung ke sertifikat sehingga diharapkan untuk menulis nama lengkap dan jika berkenan mencantumkan gelar dipersilakan begitu. Terima kasih banyak Mbak Nur Fatima. Kami ingin mendengar tanggapan terlebih dahulu. Kalau tadi Bu Muf duluan, sekarang Mbak Mila duluan. Silakan Mbak Mila. Ya, terima kasih Mbak Hesti. Baik, saya menanggapi yang terakhir dulu ya, Bu Nur Fatimah, karena ini menarik sekali tadi yang disampaikan terkait dengan kita saja yang sering mendapatkan ilmu parenting tumpah-tumpah gitu ya, benar Fatimah ya. Sama Mbak Nur. Jadi saya sebagai orang tua pun juga masih trial and error gitu ya, walaupun saya mendalami tentang ilmu pendidikan pun jangan apa saya juga merasa kadang belum maksimal gitu ya. Kadang-kadang aduh salah ini ya gitu ya. Kayaknya saya gagal gitu ya. Nah, tapi tadi di awal bahwa kita mendidik anak itu sama dengan kita mendidik diri kita sendiri. Dan mari kita berproses untuk itu gitu ya. Nah, kita semua di sini dalam rangka untuk kita berproses. Terkait dengan faktor ekonomi tadi Mbak Nur Fatimah menyampaikan, ya itu memang kadang kalau saya lihat di sekitar juga kekerasan, kemudian ya yang menempatkan anak sebagai objek itu kadang-kadang juga karena faktor tadi ekonomi yang rendah, tapi itu juga bukan satu-satunya ini apa namanya penyebab. Bahkan orang-orang dengan ekonomi yang tinggi pun juga kadang-kadang ada ya.
entah kekerasan, entah pola asuh yang memang salah, itu ada. Nah, yang paling menjadi faktor utama itu sebenarnya bukan faktor ekonominya, tapi faktor stresnya, Mbak Nur. Jadi kalau istilah pengasuhan itu ada burnout parenting. Jadi kelelahan dalam mengasuh. Jadi kalau kita ada burnout dalam pekerjaan, capek pekerjaan gitu ya, ternyata juga ada istilah burnout dalam pengasuhan. Jadi merasa menjadi orang tua itu lelah. Kok seperti ini ya anak saya gitu ya. Perasaan dulu waktu saya kayak gini gitu kan. Lah karena memang masanya anak sekarang dengan kita dulu berbeda gitu ya. Nah maka yang perlu kita minimalisir adalah tingkat stresornya. Jadi kita dengan meminimalkan ya tingkat stresor kita sebagai orang tua ya itu akan meminimalkan juga kita melakukan salah pada anak-anak. Jadi kasih sayang itu tidak hanya bergantung pada uang yang dimiliki, tetapi rasa aman, kelekatan emosional gitu ya, kekompakan antara ayah dan ibu dalam pengasuhan anak itu pun juga menjadi faktor penentu bagaimana kita hadir di tengah anak-anak kita dan kita menempatkan anak sebagai subjek. Begitu. Kemudian terkait jadi pengelolaan stres itu penting. Jadi kalau emang faktor ekonomi itu kan kadang jadi orang tua itu sibuk untuk memikirkan besok makan apa, besok kerja apa, ya buru-buru memikirkan anaknya, pengasuhannya gitu. Nah, tapi untuk pengelolaan stres ini penting. Jadi orang tua perlu untuk apa ya mengolah emosinya, mengolah fisiknya gitu. Dan kalau berbicara tentang pendidikan, itu kan ada trilogi pendidikan ya. Jadi 3 pusat pendidikan itu kan ada sekolah, kemudian masyarakat, kemudian keluarga gitu ya. Nah, tiga lini ini memang harus bersinergi gitu. Dan lingkungan tidak hanya lingkungan masyarakat secara lingkungan nyata, tapi juga lingkungan mana yang tadi Ibu Frida dan Mbak Yesi sampaikan gitu. Jadi semoga kita ini yang mungkin eh, akademisi, kemudian yang eh, apa namanya concern pada pendidikan itu menciptakan konten-konten ya di Instagram, di Facebook yang itu tidak hanya sekedar konten-konten hiburan, tapi juga konten edukasi kepada orang tua yang sekarang saya rasa hampir semua orang tua punya gadget, punya smartphone ya. Jadi untuk mengakses itu kan mudah gitu kan lah. Mari kita membuat konten-konten yang itu bisa membuat orang tua lebih teredukasi di semua kalangan. Kemudian tadi kesepakatan ya, Bu Nur Fatimah ya, kesepakatan. Jadi memang ada sesuatu yang mutlak, ya kan, mutlak bahwa itu harus, gitu. Sholat misalnya, itu kan bukan lagi kita harus mendengarkan kata mereka, ya, ya sholat kan mutlak, gitu kan, ya jam sekian, gitu ya itu kita harus sampaikan, tetapi bukan dengan cara kamu harus sholat gini-gini, tetapi kita tadi kita ajak mereka untuk bergerak gitu. Kenapa sih kita perlu sholat? Karena kan pendidikan pada anak itu kan yang paling utama kan akidah dulu ya. Akidah, ya ibadah, syariat gitu. Jadi ya, harus ditanamkan dulu. Kenapa kok kita harus sholat? Ya, kita sebagai hamba dan sebagainya. Jadi itu tetap kalau hal-hal yang prinsip ya kita tidak ada negosiasi tentunya gitu kan. Tapi ketika itu aturan-aturan yang memang eh, apa tadi sifatnya misalnya bermain gadget, misalnya sifatnya adalah hal-hal yang kehidupan sehari-hari, kita bisa sepakatan bersama. Kamu berapa lama, nanti konsekuensinya apa. Kemudian ada batasan, tapi batasan yang jelas, gitu ya. Jadi yang terkait dengan tadi sholat, mungkin keselamatan, kesehatan itu kita perlu tegas. Terkait dengan kehidupan sehari-hari, kita bisa ajak mereka untuk kesepakatan. Jadi mereka itu tidak hanya patuh karena takut, tapi karena memang disiplin, karena dia sadar. Gitu. Mungkin itu nggih yang perlu saya tanggapi. Kalau yang tadi pertanyaan awal terkait dengan pernikahan anak-anak mungkin nanti Prof. Nur yang akan lebih
bisa menanggapi. Ngoten. Mudah-mudahan. Terima kasih banyak Mbak Mila. Silakan Ibu Muk. Baik, makasih. Aduh, ini pertanyaannya berat-berat banget ini. Saya mulai dari mana ya? Yang soal kawin anak dulu, nggih. Karena sebagian tadi juga sudah dijawab oleh Mbak Mila dengan sangat baik dengan perspektif pendidikannya. Saya nunut belajar ini soal parenting ini malahan. Isunya awalnya menyediakan ruang aman untuk anak, tapi parenting justru menjadi bagian yang terintegrasi dan saya belajar banyak di forum ini. Makasih ini Islam Santun. Ini soal kawin anak nggih. Mbak siapa tadi yang bertanya dari Bengkulu, Mbak Karima ya. Ya, kita kalau ngomongin perkawinan, pernikahan, secara sosial pada akhirnya itu bukan lagi semata-mata kepentingan perkawinan itu sendiri. Jadi bukan lagi soal keabsahan nikahnya yang dibicarakan. Tapi di situ, mohon maaf, ada kepentingan ekonomi, kepentingan status sosial keluarga, soal macam-macam lah. Ya, soal budaya juga terlibat di situ. Jadi kalau kita bicara soal perkawinan, tidak bisa dipahami secara sepotong-potong gitu. Yang ditanyakan oleh Mbak Karima itu juga menjadi temuan penelitian saya. Saya menemukan ada 27 kasus kawin anak di satu desa. Dalam 1 tahun, coba bayang pun, satu desa ketemu ada 27 kawin anak. Sebagian besar itu dirayakan. Jadi mereka tidak nikah di KUA pastinya nggih, karena tidak dikasih izin kan oleh KUA. Oh, dereng selesai Mbak Karima. Masih on proses. Masih on proses. Jadi temuan minggu lalu lah saya bincang-bincang dengan beberapa penyintas kawin anak dan perkawinan mereka sebagian besar dirayakan. Jadi mereka dinikahkan, kemudian ya sudah dirayakan dengan organ. Kalau di kampung saya ya di Lampung itu organan itu menjadi identitas gitu. Jadi ya itu menjadi common culture gitu. Jadi biasa aja itu dirayakan. Karena memang sekali lagi soal perkawinan, soal pernikahan itu bukan semata-mata soal keabsahan nikah, tapi di situ ada kepentingan orang tua, status sosial, kemudian ya kepentingan ekonomi gitu. Yang ini juga akan sensitif kalau dibicarakan, lapis-lapisannya itu juga sangat tebal gitu untuk dibicarakan gitu. Nah, ya, tetapi problem penyerta dari kawin anak itu juga tidak sederhana, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua. Ini berkaitan dengan hak warganegaraan yang tidak mudah dicarikan solusinya. Kalau soal hukumnya misalnya tidak dinikahkan sekarang, baru kemudian nanti deh diisbat nikah, ya itu hilah hukum ya, penyelundupan hukum yang bisa saja dilakukan gitu. Tetapi sekali lagi itu bukan hal yang mudah untuk diakses oleh masyarakat kita. Nanti insya Allah kalau riset saya sudah selesai, ini riset saya 2 tahun, nanti Islam Santun bisa ngobrol-ngobrol lagi nggih. Tapi itu poinnya Mbak Karimangge. Jadi memang begitu adanya di masyarakat kita. Kita tidak bisa menormalisasikan, menganggap itu sebagai normal. Tapi ya sebatas yang bisa kita lakukan untuk memangkas soal praktik kawin anak gitu. Karena dampaknya memang luar biasa dari semua lini itu kena. Yang kedua, pertanyaan dari Mbak Iil. Ini tadi mungkin teman-teman, kok manggilnya Wiwin sih, mana ada narasumber Wiwin. Jadi nama keren saya tuh waktu kecil di pesantren tuh namanya Wiwin. Di keluarga juga Wiwin ya. Sama aja sih artinya mufliha gitu. Wiwin itu kan saya menang, mufliha juga menang juga. Orang yang menang, mufliha itu kan juga orang yang menang. Sama aja gitu. Yang satu bahasa Inggris, yang satu bahasa Arab ya, Wiwin. Kita menang. Kalau tadi Mbak Mila menjawab dengan perspektif pendidikan, saya menjawab basisnya adalah pengalaman. Dulu anak saya ketika sekolah kelas 4 SD pindah ke Jawa, itu juga punya pengalaman bullying. Dan itu tidak sekali 2 kali dengan aktor yang sama saja lah, itu gitu lah kira-kira. Nah, yang saya lakukan seperti teorinya Mbak Mila tadi. Jadi ada keluarga, lingkungan, sekolah gitu.
Jadi saya selalu berkomunikasi, kebetulan waktu itu kan di pesantren kan 1 bulan sekali wajib datang untuk memenuhi hak anaknya. Datang untuk sambangan bahasanya, nggih. Nah, di momen-momen itu saya gunakan untuk berkomunikasi dengan pihak sekolah. Nggak main-main anak saya juga mengalami depresi gitu. Saya tadi harus izin dulu nih untuk menceritakan kasusnya, menceritakan pengalamannya gitu. Saya mencoba mendalami kasusnya, ternyata yang diceritakan itu sebagian besar ada masalah di keluarganya. Jadi sekolah itu menjadi semacam katalisator untuk mengekspresikan rasa yang tertekan. Jadi di rumah dia berada dalam tekanan, dihimpit oleh orang tua yang macam-macam kondisinya, broken home sih ya bahasanya ya, relasi bapak ibunya tidak baik atau single parent, tapi tidak semua single parent kemudian bermasalah ya. Yang jelas di keluarga ada hal yang tidak dalam baik-baik saja, kemudian si anak itu mengekspresikan di sekolah gitu. Dan korban itu juga jangan dianggap sebatas menjadi korban. Bisa jadi di dalam relasi keluarganya itu juga bermasalah. Misalnya, bermasalah itu tidak selalu negatif, nggih. Mungkin dia tidak disiapkan menjadi anak yang resilient, punya daya lenting gitu. Itu juga harus dikoreksi dan itu juga menjadi koreksi saya ketika anak saya mengalami bullying. Jadi secara konsep Mbak Mila tadi menyampaikan harus ada komunikasi antara sekolah, lingkungan, dan orang tua, saya basisnya adalah pengalaman. Dan anak saya ketika itu juga cukup lama gitu mengalami bullying dan akhirnya jadi buku. Dia bikin novel di usia mungkin lulus SD ya, mungkin belum lulus SD lah. Itu dia membuat novel ya menceritakan pengalaman dia sebagai korban bullying. Jadi menurut saya ya itu ceritanya basisnya pengalaman personal gitu. Nah, pertanyaan dari Mbak Fatimah ini keren banget. Pertanyaan kritis dan benar adanya gitu. Jadi saya juga pernah mendapatkan pertanyaan ini ketika mendiskusikan soal isu lingkungan, soal sampah gitu. Kita, bahasanya kita ya, kelompok menengah ke atas bicara soal isu lingkungan tuh mudah. Mudah soal pemilahan, soal segala macam gitu. Mohon maaf untuk kalangan menengah ke bawah, yang mungkin saya juga bagian menengah ke bawah juga ya, tergantung ngelihatnya dari mana gitu. Jangankan untuk bicara soal mikirin sampah gitu, untuk mendapatkan makan hari ini aja nggak kebagian gitu pikirannya. Boro-boro untuk mikir milah sampah. Tetapi tidak kemudian kita juga, tadi bahasa Mbak Esti saya suka sekali gitu ya. Jadi tidak berarti semua orang nggak sempat untuk mikirin itu gitu. Di beberapa keluarga juga gitu yang dia dalam kondisi yang tidak baik-baik aja secara ekonomi, tapi dia punya kesadaran gitu. Jadi dalam kadar yang dia mampu melakukan, ya dia melakukan itu. Tetapi bahwa yang disampaikan oleh Mbak Nur Fatimah soal tadi, jangankan untuk mikirin memperbaiki relasi, untuk mikirin parenting yang mahal dalam tanda kutip ya, untuk makan aja memenuhi hak dasar anak saja dia tidak sempat gitu. Tapi saya juga punya pengalaman ketika terjun ke desa ini ya. Ibu-ibu itu juga belajar loh di forum-forum posyandu, di forum-forum PKK, itu mereka juga belajar itu gitu. Jadi ruang yang disampaikan oleh Mbak Nur Fatimah itu benar adanya gitu. Tetapi bukan berarti tidak ada ruang belajar selain di ruang-ruang seminar gitu. Jadi di ruang beli belanja di gerobak sayur itu juga menjadi ruang belajar. Kemudian di posyandu-posyandu itu ternyata itu juga menjadi ruang belajar yang bagus gitu di kelompok masyarakat desa yang ini sedang saya dampingi gitu. Nah, mungkin di spot-spot lain di desa-desa lain juga ada ruang belajar yang saya temukan juga yang seperti ini. Jadi ada pesimistis gitu ya, ada nada pesimis tapi juga kita ada membangun ruang-ruang optimisme bahwa ruang belajar itu tidak melulu di ruang-ruang seminar, ruang-ruang diskusi macam kita yang tampaknya elitis gitu. Tapi ada juga ruang-ruang sederhana yang kadang sedikit gitu yang dia tampung gitu, tapi itu
impactful terhadap relasi mereka gitu. Hal yang lain saya kira tadi sudah dijawab nggih oleh Mbak Mila soal kesepakatan dalam keluarga ini, biar pakarnya saja yang berbicarakan, pakar pendidikan. Tadi pertanyaan Hani soal untuk single parent ya, tentu ini justru Hani ya sebagai penyintas yang punya kekayaan pengalaman gitu. Saya juga dalam momen-momen tertentu juga menjadi single parent temporary gitu. Karena saya adalah LDM, long distance relationship ya. Relasi perkawinan saya itu dalam beberapa momen jangka waktu tertentu saya juga menjadi orang tua tunggal yang di rumah gitu. Karena suami harus studi di tempat yang jauh. Begitu sebaliknya, someday saya berada di tempat yang jauh dari keluarga, suami saya juga menjadi single parent temporary. Nah, itu ya memang itu tadi kalau dalam bahasa Mekang Fakih itu bahasa mubadalah itu kan bisa satu waktu kita bergantian, satu waktu kita bekerja sama, satu waktu bertukar peran gitu. Jadi inilah konsep mubadalah yang saya kira sangat cair gitu. Dan beberapa orang single parentnya itu dalam jangka waktu katakanlah permanen atau jangka waktu yang lama. Kalau pengalaman saya itu tadi gitu, saya juga mengalami yang posisi-posisi single parent tapi dalam jangka-jangka waktu yang terbatas gitu. Tapi yang kemudian saya lakukan adalah satu waktu saya menjadi ayah dan juga sebagai ibu gitu. Jadi peran-peran substitusi, berganti peran, bertukar peran, bekerja sama itu bisa secara cair kita lakukan gitu, karena memang tidak ada pakem parenting yang baku itu nggak ngerti ya, menurut saya kok boten wonten. Salah nggak sih Mbak Mila saya ngomong kayak begini sebagai pakar Iya, betul. pendidikan anak, betul ya? Iya, betul. Karena emang kondisi setiap keluarga berbeda, setiap Iya, anak berbeda, maka perlakuan juga berbeda. iya. Jadi memang tadi bahasa Mbak Hesti, belajar menjadi anak, belajar menjadi orang tua itu seumur hidup. Kayaknya itu deh menjadi closing statement dan saya kembalikan ke Mbak Hesti. Terima kasih Bu Muf. Jawaban yang sangat luar biasa sekaligus sudah plus closing statement pada malam hari ini ya. Dan nggak terasa saking hangatnya pembicaraan kita pada malam hari ini, perbincangan begitu ya. Tidak terasa sudah hampir jam 9 malam, tapi semangatnya malah makin membara. Sepertinya Mas Agus harus mengadakan sesi kedua untuk tema serupa yang mungkin membahas lebih dalam dan menampung lebih banyak aspirasi dari teman-teman peserta. Sebelum sesi ini berakhir, kami mohon kesediaan teman-teman yang mungkin ingin membuka kameranya, kita akan mengambil sesi foto bersama. Namun bagi teman-teman yang mungkin sedang sibuk atau belum berkenan, tidak apa-apa, tapi kami menyarankan untuk membuka kamera agar bisa difoto dengan baik oleh Mas Agus begitu dan menjadi dokumentasi yang ciamik. Aduh ada Pak Kiai kelihatan nih. Boleh sambil dihitung oleh saya atau oleh Mas Terima Agus? kasih Silakan. Bu Prof. Dihitung Sami-sami. aja, Bang. Bu Mila. Baik, saya bantu hitung ya Mas Agus, silakan bantu capture ya. 1, 2, 3. Oke, gaya bebas, gaya. 1, 2, 3. Mantap. 1, 2, 3. Ini sesi paling menyenangkan ini. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Baik, sudah di-capture ya Mas Agus. Semoga nanti didapatkan foto-foto terbaik yang bisa diposting di media sosial masing-masing. Selamat malam Pak Dan Heri. selamat malam Pak Heri. Ini Tidak terasa kita begawan-begawannya sudah. Queen Surakarta ini. Iya, ini malah semakin malam semakin ramai ini ya Bu Muf, tapi sayang sekali karena waktu sudah berakhir, sepertinya kita harus menutup sesi bincang pada malam hari ini dan tentu saja bincang-bincang selanjutnya akan sangat kita rindukan. Terima kasih kami aturkan kepada Mbak Mila, Faila Sofa, dan juga Bu Mufliha Wijayati yang telah
sangat banyak memperluas perspektif kita pada malam hari ini, dan kita sebagai orang tua di sini, calon orang tua atau juga anak, belajar banyak hal sekali pada malam ini. Semoga apa yang dibagikan menjadi berkah dan menjadi langkah kecil yang bisa kita hidupkan, kita sebarluaskan pertama-tama kepada lingkar kecil di keluarga kita dan juga ke lingkungan, dan tentu saja kepada ruang-ruang yang kita hidupi di ruang khidmah masing-masing. Saya selaku pembawa acara, pembawa acara moderator ya ini. Saya Hesti Anugrah Restu mohon pamit undur diri, mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dari awal memandu sampai akhir. Sampai jumpa di ruang-ruang lain yang terus menebarkan nilai-nilai keadilan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Muf, Mbak Iya, Mila, sama-sama. Pak Agus. Sama-sama semuanya. Terima kasih Mbak Kak Mila Esti. baru sadar, Mbak Mila namanya kok Faila Sufa kayak anak. Iya. Tapi Iya. Faila Sofa. Filosof maksudnya bukan? Nggak tahu orang tua yang ngasih nama. Oh, saya baca kok kayak nama anak saya tuh Zidni Ilham Faila Sufa gitu. Oh iya, Masya Allah ternyata.